Partangiang maita. Dami niribatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ati-ati doho pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras madita kamang dot taminang. Selama hari Minggu ma dihita saluhu na. Tatangi homahatan itu hata di mingguta sadarion tersurak mai di sada Samuel bidu walu mamuka sian ayat 4 sahat ro di ayat 10 sada. Sada Samuel bidu walu ayat 4 sahat ro di ayat 10 sada. Hujaho kami matutongatongatta songonom mahatani tu hatta dihita. Alani marluhu masaluhut akka situani Israel manopot si Samuel turama. Akka ninna nasida ma tuibana. Idama nunga sarimatua anggoho. Jala akka anakmu dang diihut-ihut nasida akka dalammu. Ope papema dihami sadaraja. Asa ibana manguhum hami, suang songon saluhut bangso parbegu. Alay sugoni rohani si Samuel do hata nani do nasidahi. Sailehon dihami raja sada, asa ibana manguhum hami. Jadi martangiang ma si Samuel tu Jehoba. Dunginin na Jehoba ma tu si Samuel. Tangi hom maswara ni bangsoi di saluhut. Nani do nasidai tu ho aidada ho ahu do na binolokon nasida di si asa unang be ahu raja nasida suman tu saluhut pabahenan ni akka nabinahen nasida ola ni ari uju ahu manogihon nasida ruar rasian Mesir rasi rasa sadarion sai ditadikon nasida ahu asa mangului akka debata sileban suang songoni dibahen nasida nang tuho. Ope tangi homma suara nasidai asal takkas di hati dakon jala dipasingoton hotu nasida uhum ni raja na gumonggom nasida sogot. Dungi dipatol hasi Samuel ma sude hata ni Jehoba tu bangsoi akana mangido raja sian ibana. Jadi didok ma oddo uhum si ingoton tu raja na gumonggom hamusogot buaton na do akka anak muna jala bahenon na mangiring-iring huretana dohot hodana asa marlojong nasida di jolo ni huretana. Ima sahat ni hata ni tu hata di hata Indonesia hujau kami mak. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, sebab pada segala seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang memerintah seorang raja kepadanya, katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Demikian firman Tuhan. Akamang dot taminang ditikidung sahat bangsa Israel tu tano Kanaan
jala nunga diingani nasida tano Kanaani, dibagi-bagi nasida ma tanoi tu 12 marga ni Israel. Dang migor gabi tenang, tabo nguluni bangsoi. Ala memang adong gope na diguari secara keamanan, adong dope aka gangguan-gangguan. Jadi dang stabil dope nasida secara keamanan. Nang penasida nang sahat di tano na pinarbaga-baga ni debata tu bangsoi. Nang pe tanoi haboran susu doho situa ni lobanin na, tetapi ketika mereka telah sampai di tanah itu, mereka masih di dalam situasi yang tidak stabil. Masih banyak ancaman-ancaman dari bangsa-bangsa lain. Alani ido diangkat Madinah sida na diguari ima panguhum manang hakim-hakim. Bodo tajaha di kitab hakim-hakim songo dia panguluan nasida. Bahwa diangkat di nasida songon pemimpin na diguari hakim-hakim, nasida mana manguluhon bangsoi untuk memimpin bangsa itu mangaramoti nasida sian aka ancaman-ancaman keamanan. Jadi halakomma na bertanggung jawab menjaga keamanan ni bangsa Israel untuk mengatasi gangguan-gangguan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan. Alai ternyata mulut apa Ihud songo dia pangalaho ni akka hakim-hakimon memang margati-gati ma akka panguhum alai dang arong nature yang ko pangalahona. Tidak ada yang benar melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan mulut ajaha di ayat sebelum niturpukon didok songonido nang 2 anak ni si Samuel. Dipilih si Samuel ma 2 anakna asagabe panguhum menjadi hakim. Alai ahamadidok disi yang go pangalahon ni anak ni si Samuelon nagabe panguhum holan ipolat di perak majalo sisip papeol-peol uhum. Itu yang terjadi. Oma nagabe si bociri latar belakang buasa gabero akasitua ni Israel laho banjupangi si Samuel. Madok na kaning mulut aida di baga 1 tahun lehom madihami sahalak raja. Berikanlah kepada kami seorang raja. Sudah tidak benar lagi bangsa kita ini. Kalau kayak gini-gini terus kita bagaimana nanti? Mau kemana kita? Kira-kira tersongoni mana yang didok ni akasitua Israelon. Kita harus ada reformasi. Kita harus ada pembaharuan di bangsa kita ini. Sampai kapan kita harus seperti ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak becus? Daido ima kira-kira yang didok akasituai tu si Samuel. Memang kalau sekilas irana tohodon yan dinggaddo pangiduan naside. Olo tutu ay suadong akan adinggan akan nabinahin ni akka panguhumon. Lam tusigana do bangsot taon. Ya memang itu masuk akal kira-kira seperti itu. Masuk akal sepertinya permintaan mereka untuk meminta seorang raja. Tetapi kalau kita membaca di ayat 6 ahado didok disi ternyata pengiduan di bangsoi mabahen sogoni rohani si Samuel. Membuat hati Samuel kesal, membuat Samuel itu sangat kesal. Jadi amanginang kalau kita coba mendalami lagi nanti nats ini bahwa memang respon Samuel kepada permintaan daripada raja-raja, permintaan dari tua-tua Israel ini sangat membuat Samuel syok. Ini membuat Samuel sangat sakit hati. Permintaan ini membuat Samuel merasa sangat direndahkan, merasa sangat tidak dihargai oleh orang Israel lagi. Betapa kesalnya Samuel, betapa sakit hatinya Samuel karena permintaan daripada orang Israel ini ketika mengatakan berikan kepada kami seorang raja. Ya bisa kita katakan Samuel merasa tidak berterima dengan permintaan ini. Ada 3 alasan yang disampaikan oleh orang Israel ketika mereka meminta raja. Kalau kita membaca tadi di nats kita ini, ada 3 alasan yang
disuarakan oleh tua-tua Israel itu untuk meminta seorang raja kepada Samuel. Bahkan yang ketiga alasan inilah justru yang membuat Samuel sakit hati. Ketiga alasan inilah yang membuat Samuel itu merasa direndahkan, merasa tidak dihargai lagi. Mari kita lihat yang pertama, mereka menyinggung tentang anak-anak Samuel yang tidak hidup seperti Samuel. Mereka singgung tentang sikap daripada anak-anak Samuel. Bereng ma anak mi sotikos pangalahona. Dang tikos pangalahoniaka yanak komu. Dang songon ho ninna. Akamang dota menang muladong siak kita natoras. Muladok kita bui marsak di bahen pangalahu yanak kota. Ramuki bui do tabayako songod dia. Acik ni rohani si Samuelon. Buido dapok rohata songod dia pakilalani Samuel marsak alani yanakona. Sebenarnya Samuel itu pasti merasa sakit hati lah. Dia sebagai hamba Tuhan, dia sebagai abdi Allah, tetapi ternyata anak-anaknya berperilaku tidak seperti bapaknya, tidak seperti ayahnya. Tapi yang madibaga saturput tahun, alani yanakona gabe marleama amang na dibahen. Betapa sakitnya hati Samuel. Hirana dirukari hala Israel ma acik ni roha pakilalaan arsak ni roha ni si Samuel. Bereng anak mi dangarong nati kos. Hape ho naposo ni debata buhama. Betapa sakitnya hati Samuel. Merasa nga marlea imana, dia merasa direndahkan karena sikap perilaku daripada anak-anaknya yang tidak benar, perilaku anak-anaknya yang tidak berbuat baik. Hidup bana na borak na bereng tabereng na kaning sianon mulido bereng anak mi dang songon honin na. Ialah hona poso ni dibata mungkin antar songoni mai dok rupani. Ialah hona poso ni dibata, api anak komu soture akka pangalahona, soture akka pabahenanna. Jadi kalau ada ungkapan mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga lagi ninna. Songoni ma si Samuel, songoni ma cik ni pakilalaan ni si Samuel. Dia sangat-sangat direndahkan ketika ya memang anak-anaknya memang tidak ada yang benar, tetapi justru itu dipakai untuk merendahkan Samuel tang tikosonin. Amang inang terlepas bagaimana cara Samuel mendidik anak-anaknya, terlepas bagaimana cara Samuel memilih dan mengangkat anak-anaknya bisa menjadi hakim, tetapi kita mau melihat inilah sebuah realita kehidupan bahwa memang sejak dulu dan sampai sekarang memang selalu ada saja, walaupun tidak semua, tapi banyak realita kehidupan yang mengatakan anak-anak yang mendukakan hati orang tua. Itu terjadi sampai sekarang. Yang walaupun tidak semua ya, banyak juga anak yang membanggakan orang tuanya banyak. Tetapi tidak banyak juga, tetapi ada juga anak-anak yang membuat hati orang tuanya, membuat orang tuanya menderita karena sikap dan perbuatan anak-anaknya. Itu adalah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Ya mungkin orang tua memiliki harapan yang sangat tinggi kepada anak-anaknya, tetapi sementara anak-anaknya tidak dapat memahami harapan daripada orang tuanya, kira-kira seperti itu. Dang boy di dodo rohani yanak kota songod dia rohani natorasna. Artinya kita mau katakan dari sini bahwa perilaku anak itu menjadi sebuah salah satu juga pergumulan di tengah-tengah kehidupan. Dakuboto akamang dot taminang sita songod dia hita. Apakah ada anak-anak yang mendukakan hati kita, mendukakan hidup kita seperti yang dialami oleh Samuel ini? Apalagi naposo ni dibatalin na dison. Ialah naposo ni dibata, HP anak kona soture pangalahona. Itu menjadi sebuah pergumulan yang berat bagi Samuel. Alasan yang kedua dikatakan, nunga sarima tua yang goho. Nina, engkau sudah tua.
Mulut tabayakon na didok ni bangsa Israel namang jua cik nih. Hacik do pakilalan si Samuel lison. Lauso diargaho kalako bihaw wala nong metuau. Lauso disangko alako bihaw alaso adong bigogokku. Dapat kita bayangkan namang inang bagaimana perasaan Samuel ketika dikatakan engkau sudah tua. Samuel merasa ditolak. Samuel merasa disingkirkan. Samuel merasa sudah direndahkan karena dia sudah tua. Padahal ketika dia masih muda, dia sudah banyak berbuat yang baik kepada orang Israel. Ketika masa mudanya dia berbuat banyak kepada bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sudah tua? Dia dicampakkan begitu saja. Dia seakan-akan tidak lagi berharga, dia disingkirkan. Dia seakan-akan tidak berguna lagi bagi orang Israel. Itu adalah sebuah pergumulan yang berat bagi Samuel. Amang jo, ikosongono mahabe ngoluku ngemetuau. Daso diargao bahala ko beau. Ala lo nga dangarong begogoku. Ita di kalakom mau. Itu membuat hati Samuel sakit. Amang inang memang ya dari begitu banyaknya pergumulan-pergumulan lansia yang sudah lanjut usia, salah satu memang pergumulan daripada lansia adalah memang tidak dihargai, tidak diperdulikan. Itu sudah kenyataan yang terjadi. Banyak pergumulan yang dihadapi oleh lansia, salah satunya adalah merasa sudah tidak dihargai lagi, merasa sudah tidak diperdulikan lagi. Tentu ini menjadi sebuah pengingat juga bagi kita karena poso teh. Bagaimana kita mau menghargai akka nong tua, menghargai lansia. Walau bagaimanapun kita tidak bisa melupakan jasa-jasa mereka. Imana pedua hon nakaning ngematua honinna totua cik marohani si Samuel. Kemudian yang ketiga dikatakan supaya mereka itu sama dengan bangsa-bangsa lain. Supaya kami sama seperti bangsa lain. Itu alasan yang ketiga. Rupanya orang Israel itu merasa kecil hati. Orang Israel itu merasa minder. Karena mereka berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Dan sarupa nasida dongot akka bangsa nasingi. Na asingi adong raja nabe. Mereka memiliki raja tetapi orang Israel tidak punya raja. Mereka merasa minder. Masa kaki gini kita satu bangsa tapi tidak punya raja, sehingga mereka merasa minder, malu mereka berhadapan dengan bangsa lain. Buhado bangsa tahun, suarong raja ta, hape bangsa na asing, adong be raja na ninna. Bagi Samuel sebagai abdi Allah, bagi Samuel sebagai hamba Tuhan, ini adalah masalah yang serius. Kenapa? Ini sama artinya permintaan orang Israel ini adalah pembangkangan kepada Allah. Ini adalah pengkudetaan Allah sebagai raja atas hidup mereka. Artinya di sini mau dikatakan bahwa mereka itu sudah lebih memilih dipimpin oleh kekuatan manusia daripada dipimpin oleh kekuatan Allah. Mereka sudah lebih memilih dipimpin oleh seorang raja yang terlihat gagah perkasa daripada Allah yang memang tidak kasat mata, memang tidak terlihat, tetapi perbuatan kuasa Allah nyata di dalam kehidupan Israel. Tetapi bukan itu yang mereka lihat. Mereka lebih menginginkan ketika mereka itu dipimpin oleh seorang raja yang kelihatan gagah perkasa. Mereka lebih senang seperti itu. Maka ini adalah sebuah pembangkangan. Mereka lebih memilih dipimpin oleh seorang raja yang gagah perkasa daripada seorang abdi Allah yang sudah uzur, yang sudah lanjut usia. Mereka lebih senang seperti itu. Jadi yang mau dikatakan di sini, Tuhan saja sudah mereka tolak, kan gitu loh. Apalagilah si Samuel, hamba Tuhan yang sudah tua itu. Padahal kalau kita melihat sejarahnya sejak mula,
bahwa Tuhan memilih umat Israel itu justru adalah supaya menjadi umat Tuhan, bangsa yang kudus kan katanya. Menjadi bangsa yang kudus artinya adalah bangsa yang berbeda. Menjadi umat yang berbeda, tidak sama dengan dunia ini. Tuhan memilih kita, Tuhan menjadikan kita supaya kita tidak sama dengan dunia ini. Tetapi ternyata orang Israel malah mau jadi sama seperti dunia ini kan itu. Neng dipapulit debata apa ala Israel neng sarupa dohot portibion. Songon idok hatan itu hata unang sarobang dohot portibion ninna. Jadi mereka sudah melupakan jati diri mereka sebagai umat Allah yang kudus. Dan dingok nasida be. Tua hado di jauh di batana sida tentu supaya menjadi bangsa umat Tuhan yang kudus. Tentu ini juga menjadi sebuah perenungan bagi kita manginang di dalam kehidupan kita. Apakah kita juga sama seperti orang Israel di sini? Kita minder menjadi orang Kristen. Kita minder menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kita menjadi takut ketika kita menjadi orang Kristen nanti ada orang lain yang tidak temani kita? Apakah kita akan malu menjadi orang Kristen? Nanti orang gak ada yang mau berkawan dengan kita atau berbisnis dengan kita dan segala macam. Tentu ini menjadi sebuah perenungan bersama kepada kita. Bagaimana kita mau benar-benar menunjukkan bahwa kita harus memperlihatkan bahwa kita tidak sama dengan dunia ini. Tuhan sudah membuat kita memang berbeda dengan dunia ini. Kita harus tunjukkan bahwa memang kita adalah umat Tuhan yang membawa dampak, bahwa kita adalah umat Tuhan yang diberkati di dalam kehidupan ini. Kita harus menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya. Justru danggebe seneng sarupa kita doh portibion tidak, tetapi kita harus memang menunjukkan kita sebagai pengikut Kristus yang berbeda dan sarupa ho ita doh nasida siulah jahaton doh siulah akana sodenggan nahobar tu lomone rohani debata. Ini perlu kita lihat juga dari sini. Akamang dot taminang inilah ketiga alasan yang disuarakan oleh tua-tua Israel tadi. Dan ini membuat sakit hati Samuel. Betapa besar pergumulan Samuel. Itu yang mau kita coba lihat dari sini. Memang ini sangat menyakitkan hati Samuel, merasa kalau kita lihat di situ anak-anaknya yang mempermalukan ayahnya. Bagaimana dia pada masa tuanya tidak dihargai. Bagaimana jabatannya sebagai hamba Tuhan sudah direndahkan. Dia biharoa. Molo kita coba tabahasa hod dia jabar huna manguluk kira-kira songoni nama dohonon ni si Samuel rupane dia biharoa. Tidak ada lagi anak-anak tidak becus. Jabatan sebagai hamba Tuhan direndahkan. Dalam hidupnya dia dilecehkan, direndahkan, ngamatua honina disingkirkan, dia biharoa. Itulah pergumulan Samuel kan gitu. Amanginang apa yang dialami Samuel ini menjadi tentu sebuah renungan bersama bagi kita. Bahwa memang ya dalam hidup kita ini, di dalam situasi apapun yang kita hadapi, memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan. Itu yang sebenarnya mau disampaikan kepada kita. Samuel yang adalah hamba Tuhan saja, Samuel yang sudah begitu dekatnya dengan Tuhan, tetap juga menghadapi pergumulan. Balam mahitaon. Dido. Samuel sudah begitu dekatnya dengan Tuhan. Dia dipilih Tuhan langsung. Tetapi ya begitulah. Sekalipun dia adalah hamba Tuhan, dia abdi Allah, tetap ada juga pergumulannya manginang. Kalau kita membaca Alkitab juga banyak. Seperti yang kita baca di epistel kita Paulus. Apa kurangnya penderitaan yang dialami manginang? Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus. Padahal begitu dia begitu dekat dengan Tuhan, apa kurangnya dekatan dia dengan Tuhan. Tetapi toh juga begitu sakitnya hidup Paulus. Kita bisa melihat lagi banyak tokoh-tokoh Alkitab amanginang. Di dalam Alkitab kita ini Abraham, Yusuf, Yakub, Musa, Daud, Ayub, nabi-nabi. Semua mereka ada pergumulannya dalam hidup mereka.
Sekalipun mereka itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan, tetap ada pergumulannya. Jadi memang ya itulah kehidupan. Memang harus ada pergumulan yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa katakan kalau kita sudah menjadi orang Kristen maka saya tidak ada masalah, saya tidak ada pergumulan. Tidak seperti itu. Tidak ada hidup tanpa persoalan, tanpa masalah. Maka seperti itu juga dengan Samuel di sini. Sama seperti yang dialami oleh Samuel ini. Ya banyak yang bisa membuat kita menderita. Banyak kita bisa bergumul di dalam hidup kita ini. Mungkin kita bisa bergumul karena anak-anak kita lah. Bisa. Mungkin kita bergumul karena suami kita, istri kita. Kita bergumul di tengah-tengah keluarga bisa. Kita bisa bergumul karena mungkin ada orang yang merendahkan kita. Ada orang yang menyepelekan kita. Ada orang yang tidak menghargai kita seperti yang dialami oleh Samuel ini. Menganggap bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ya, mungkin kita merasa berkecil hati dibikin orang lain. Ataupun mungkin kita bisa bergumul juga di tengah-tengah pekerjaan kita. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi di dalam pekerjaan. Ada pergumulan yang kita hadapi juga mungkin di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Walaupun kita melayani di tengah-tengah gereja, ternyata di tengah-tengah pelayanan juga banyak pergumulan yang harus dihadapi kan gitu. Ya, jadi dari setiap segi kehidupan ini banyak pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi bersama, Manginang. Tetapi persoalannya bagaimana? Apakah kita akan menyerah? Apakah kita akan berputus asa? Apakah kita akan kehilangan semangat hidup? Apakah kita akan menyerah sampai di situ? Kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam epistel kita tadi di Korintus itu, kami tidak tawar hati katanya. Apapun itu persoalan, kami tidak akan tawar hati, kami tidak akan putus asa. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Kalau dikatakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya memang banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus? Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Seberat apapun itu persoalan kita, Amanginang. Nah, dari Samuel inilah kita mau coba belajar apa yang harus kita lakukan. Dia dosi penot tamolo di bagasan arsak niroha hita, di bagasan pergumulah kita kamang dot taminang. Kita baca tadi di dalam nas kita ini di ayat 6 itu. Samuel datang berdoa kepada Tuhan. Dikatakan di situ, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Itu adalah solusi terbaik. Itu adalah solusi tercepat yang bisa kita lakukan. Datang berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus kita perbuat ketika kita bergumul? Datang berdoa kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita. Tung songod dia be akayana kota ya kamang dotaminang mangarsai hita. Pasaha sudah itu tangiang tu debata. Tung songod dia be pangalahoni keluarga ta. Tapasaha sudah itu debata martangiak kita. Tung songod dia be akahalak na asingan. Mereka merendahkan kita. Mereka menganggap kita sepele, menganggap kita bukan siapa-siapa. Jangan sakit hatilah. Sampaikan semuanya kepada Tuhan seperti yang dialami oleh Samuel ini. Mungkin juga di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, ada banyak pergumulan yang kita hadapi, Amanginang. Bagaimana solusinya? Solusi yang pertama yang harus kita lakukan sama seperti yang dilakukan Samuel. Datang berdoa kepada Tuhan. Mengalu-alu tu debata. Tuhan songonomma nama sadiau. Deido. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa. Itu jurus utama, itu yang terpenting harus kita lakukan.
Sampaikan semua kepada Tuhan, nyatakan di dalam doa. Tangiako sudia kamang dot taminang dia nata haul soho di bagasang mulut tahun. Persea hita. Martinangi do Tuhan nih. Tuhan akan menjawab setiap doa orang yang datang kepadanya. Jangan kita ragu. Una kola tasipa-sipa di bagasa rohata. Holsotai. Una kola sipa-tasipa-sipa di bagasa pikirata. Nakana worati akamang dotamina. Tidak ada gunanya. Jangan simpan-simpan di dalam hati. Jangan simpan-simpan di dalam pikiran setiap pergumulan kita. Nyatakan semua ke dalam doa kepada Tuhan. Ido namurumikot. Kemudian akamang dotaminang kita melihat apa respon daripada Tuhan. Apa respon Tuhan ketika Samuel telah berdoa? Tuhan, seperti ini kondisiku, seperti ini keadaan sekarang. Apa jawaban Tuhan? Yang pertama jawaban Tuhan adalah dengarkanlah perkataan bangsa ini di dalam segala hal. Dengarkanlah perkataan bangsa ini dalam segala hal. Saya yakin jawaban Tuhan ini akan mengejutkan Samuel. Ini adalah jawaban yang mengejutkan. Kenapa? Mungkin secara manusiawi jawaban Tuhan ini tidak memuaskan Samuel amanginang. Tidak. Saya yakin Samuel tidak akan puas dengan jawaban Tuhan ini. Dikatakan, dengarkanlah perkataan bangsa ini dalam segala hal, katanya. Sudena didok nasida. Pasti Samuel ini tidak terima. Kok Tuhan seperti itu? Tuhan, aku datang mengadu kepadamu. Aku hambamu ini sudah dibuat kesal. Aku ini hambamu sudah direndahkan. Aku ini hambamu sudah ditolak mereka bangsa Israel ini. Mereka ini lebih memilih menjadi sama seperti bangsa-bangsa kafir daripada mau tunduk kepada Engkau Tuhan. Mengapa Tuhan tidak marah kepada mereka? Mengapa Tuhan tidak membela hambamu yang tersakiti ini? Kan gitu. Mungkin ya seperti itu kira-kira dalam hati Samuel. Kan gitu loh. Mengapa? Kan gitu loh. Padahal Tuhan katakan dengarkanlah perkataan bangsa ini dalam segala hal. Memang ketika kita bergumul manginang, mau tidak mau, memang kata yang favorit terjadi adalah mengapa. Itu sering terjadi. Ketika apapun pergumulan itu, yang muncul adalah mengapa. Buasa. Daido, buasa ikosongononguluku. Kenapa harus seperti ini? Mengapa? Tetapi yang manginang, mari kita melihat jawaban Tuhan ini. Jawaban Tuhan ini kita mau belajar satu hal penting di dalam ketika kita menghadapi sebuah pergumulan. Ketika Tuhan katakan dengarkanlah perkataan bangsa ini dalam segala hal. Satu hal penting yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Tuhan di sini, jawaban Tuhan ini, bahwa memang kita harus menerima kenyataan. Kita harus menerima kenyataan. Apa yang sudah terjadi yang memang terjadilah. Kita tidak bisa menolak apa yang sudah terjadi. Ini pelajaran penting yang mau kita diingatkan Tuhan bagi kita. Dia biharoa. Dengarkanlah perkataan bangsa ini. Artinya kita mau diingatkan dari sini, kita harus bisa menerima kenyataan yang apapun yang sudah terjadi. Karena memang kenyataan amanginang, kita akan semakin tersakiti. Kita akan semakin bergumul, kita akan semakin susah dalam hidup kita ini ketika kita tidak mau menerima kenyataan yang sudah terjadi. Kita selalu berusaha untuk menolak kenyataan apa yang sudah terjadi. Kita selalu melawan, kita merasa tidak menerima. Mengapa ini harus terjadi padahal sudah terjadi. Itu yang menjadi pergumulan bagi kita. Terkadang kita sudah tahu itu sudah terjadi, tetapi kita merasa tidak bisa menerima dengan mudah seperti itu. Ya memang kita tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi pada masa lalu, tetapi kita harus juga diingatkan bahwa masih banyak hari-hari masa yang akan datang untuk kita memperbaiki apa yang kurang, kan gitu. Kita tidak bisa memperbaiki dengan kembali kepada masa lalu, tetapi kita masih punya waktu, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki segala pergumulan kita pada masa yang akan datang. Artinya kita mau diingatkan akamang dot taminang dang si sol-solan akan masa. Ya terjadilah.
Kita harus siap menerima apapun kenyataan. Sepahit apapun pergumulan yang kita hadapi, kita harus siap untuk menerima. Jangan kita tolak. Tajalo mak. Pempamolonga songonon, basongonon maco. Tetapi tentunya adalah bagaimana kita harus menyelesaikannya. Kemudian yang kedua jawaban Tuhan adalah bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Bukan engkau. Jadi Tuhan kira-kira mau bilang gini sama Samuel, Samuel, lupakan semua pikiran kotormu itu. Lupakan semua pikiran burukmu itu tentang apa yang mereka katakan semua itu. Samuel, itu semua cuma alasan aja. Sebenarnya akulah yang mereka tolak. Aku yang mereka tolak, bukan kau Samuel. Aku yang mereka tolak, bukan kau. Dari sini kita satu belajar bagaimana Tuhan mau merangkul Samuel di dalam pergumulannya. Memang disitulah kehebatan manusia, pintar cari alasan. Dari sini kita belajar ternyata manusia itu pintar cari alasan Manginang. Dikatakan Samuel, anakmu tidak benar kelakuannya. Memang benar, iya. Tidak ada yang salah di situ. Memang kelakuan anak Samuel tidak benar. Samuel, engkau sudah tua. Memang benar, Samuel sudah tua, sudah uzur. Samuel, kami satu bangsa. Masa kami tidak punya raja? Memang benar. Tidak ada yang salah dari situ. Logika masuk akal. Tetapi semua itu ternyata cuma alasan dari bangsa Israel untuk menolak Tuhan. Itu mereka pakai semua alasan untuk sebenarnya satu hal, mereka mau menolak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu isi pikiran manusia. Tuhan tahu isi hati manusia. Maka dari sini kita belajar Manginang. Kalau orang yang sungguh-sungguh mau beribadah, orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mau menghidupi firman Tuhan, tidak ada alasan. Mau kita buat alasan apapun, semasuk akal apapun, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita tidak bisa cari alasan Manginang kepada Tuhan. Dang boy, gudang karejokku nina. Gudang si ulau kumanang hape ke alasan-alasan yang kelihatan masuk akal. Tuhan tahu itu masuk akal apa tidak. Tuhan tahu isi hati manusia. Nah, jadi dari sini kita belajar Manginang, Tuhan mau menguatkan Samuel di sini. Supaya dia tidak larut di dalam penderitaannya, dia tidak larut dalam kesedihannya. Mengapa? Di sini mau diingatkan bahwa Tuhan turut merasakan apa yang dirasakan oleh Samuel. Tuhan turut merasakan. Samuel, bukan kau yang disakiti, bukan kau yang ditolak, aku yang ditolak mereka. Dari sini kita belajar bahwa ternyata Tuhan itu sangat dapat merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan turut ambil bagian di dalam pergumulan, di dalam penderitaan kita. Dan dapat kita lihat di sini Manginang bahwa Tuhan juga memberikan solusi. Tuhan memberikan solusi kepada Samuel apa yang harus dilakukan. Di sinilah kita mau diingatkan bahwa apapun persoalan yang kita hadapi, seberat apapun persoalan yang kita hadapi di dalam hidup kita, bahwa Tuhan turut merasakan penderitaan kita. Dan satu hal yang penting, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Dia akan tetap berjalan menolong kita di dalam hidup kita ini. Jadi kalau kita di dalam pergumulan, kalau kita di dalam kesusahan, ya pasti kita bisa gelisah. Kita bisa tidak tenang. Kita bisa hati dan pikiran kita itu kacau, bisa kalut. Itu adalah kenyataan yang terjadi ketika orang di dalam masalah. Ada banyak pikiran-pikiran campur aduk di dalam hati dan pikiran kita. Seperti yang dialami Samuel ini. Tetapi apa yang terjadi ketika Samuel telah berdoa kepada Tuhan? Berbeda orang yang telah berdoa kepada Tuhan. Orang yang telah menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Maka kita akan ditolong Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa melihat persoalan kita dengan baik. Itu gunanya kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita
untuk melihat persoalan kita dengan baik, dengan jernih. Seperti yang dialami Samuel ini, ternyata apa yang dipikirkannya selama ini tidak seperti itu. Tuhan menjernihkan pemikiran dari Samuel. Samuel, bukan seperti itu Samuel. Aku yang mereka tolak, bukan kau. Artinya ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita kita memiliki pergumulan dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mencerahkan hati dan pikiran kita. Sehingga kita bisa melihat masalah kita itu dengan baik, masalah kita itu dengan benar. Oh, ternyata masalah yang kuhadapi ini tidak sesulit yang kubayangkan. Oh, ternyata masalah yang kuhadapi ini ada solusinya. Kan seperti itu. Tetapi kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, kita akan selalu gelisah. Kita akan selalu di dalam pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh gitu. Kita tidak akan tenang. Tetapi kalau orang yang sudah berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan tenang. Dia akan dapat melihat masalahnya, dia akan dapat melihat pergumulannya itu dengan baik. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata ini yang harus saya lakukan. Dan itulah yang terjadi pada Samuel. Setelah dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk kepadanya apa yang harus dia lakukan di dalam mengatasi persoalannya itu. Maka demikianlah Amanginang yang harus kita lakukan manakala kita bergumul. Kita percaya seperti topik minggu kita mengatakan, Tuhan menguatkan hambanya. Tuhan akan menguatkan kita di dalam menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di pasahak rohanami. Nungah hutang